Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Alhamdulillah sehat semua, bukan? Pagi ini kita akan belajar tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, bukalah buku tematik kalian halaman 88. Apakah kalian mengetahui perbedaan antara kenampakan alam dan kenampakan buatan? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut, atau biasa juga disebut dengan kenampakan yang terbentuk secara alami dibuat oleh Tuhan. Sedangkan kenampakan buatan adalah kenampakan yang dibuat oleh manusia. Lanjut ke halaman 89, mari kita mengamati 4 gambar yang ada. Manakah kenampakan alam maupun kenampakan buatan yang ada di Indonesia? Yang pertama adalah gunung. Gunung termasuk kenampakan alam, yaitu karena gunung dibuat secara alami oleh Tuhan. Kemudian yang kedua ada sungai. Sungai termasuk kenampakan alam yang ada di Indonesia, karena dibuat secara alami oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga adalah danau. Itu dibuat secara alami juga oleh Tuhan. Sedangkan keempat adalah waduk. Waduk dibuat oleh manusia. Lanjut ke halaman 90, yaitu ada 4 pertanyaan. Yang pertama, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Gambar keempat tadi. Jawabannya adalah kenampakan alam yang nampak pada gambar adalah gunung, sungai, dan danau. Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas? Kenampakan buatan yang nampak pada gambar adalah waduk atau bendungan. Kemudian yang nomor 3, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk oleh peristiwa alam. Sebagai contoh gunung, laut, sungai. Kemudian yang keempat, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah kenampakan yang sengaja dibuat oleh manusia. Contohnya adalah waduk, pelabuhan, bandar udara, atau bandara. Lanjut ke halaman 91. Ayo berlatih. Nama pulau Jawa. Bentang alam secara umum, yang pertama ada gunung. Di Jawa ada Gunung Semeru, Gunung Kelut, Gunung Merapi, Gunung Arjuno, Gunung Sindoro. Kemudian ada lembah. Ada lembah Grand Canyon, ada lembah Dieng, ada lembah Kaliurang. Kemudian bukit. Ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Moko. Kemudian sungai, ada Sungai Ciliwung, Citarum, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo. Kemudian dataran rendah. Di Jawa ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang, dataran rendah Madiun. Yang terakhir ada pantai. Pantai di Jawa itu ada Pantai Pangandaran, Pantai Parangtritis, Pantai Pelabuhan Ratu. Lanjut ke halaman 92. Pulau Sumatera. Di Pulau Sumatera terdapat Gunung Kerinci, Leuser, Gunung Talamau. Kemudian di Sumatera juga ada Lembah Ngarai Sihanok, Harau Asahan. Kemudian bukit di Sumatera ada Bukit Minangkabau, Bukit Kerinci, Bukit Barisan. Kemudian sungai di Sumatera terdapat Sungai Musi, Asahan, Sungai Deli, Sungai Kampar, Sungai Lematang. Dataran rendah di Sumatera terdapat dataran rendah Tanjung Jabung Barat,
pantai timur Sumatera, dataran rendah air manis. Kemudian pantai di Sumatera terdapat pantai Pasir Putih, Pasir Panjang, Tapak Tuan, Tanjung Tinggi. Kemudian kita pindah ke Kalimantan. Di Kalimantan terdapat Gunung Rumput, Gunung Halau-Halau, Gunung Latuk. Untuk lembah di Kalimantan terdapat lembah Sungai Gedang, lembah Danum, lembah Durian. Kemudian bukit di Kalimantan terdapat Batu Dinding, Bukit Lintang, Bukit Kelam. Sungai di Kalimantan terdapat Sungai Kapuas, Melawi, Kahayan, Sungai Barito, Sungai Mahakam. Dataran rendah yang ada di Kalimantan terdapat dataran rendah Pangkalabun, dataran rendah Ketapang, dataran rendah Selor. Pantai di Kalimantan terdapat Pantai Kakaban, Pantai Maratua, Pantai Derawan, Pantai Melawi. Lanjut halaman 92, yaitu di Pulau Sulawesi. Itu terdapat Gunung Saputan, Gunung Klabat, Gunung Tumpu. Kemudian lembah yang ada di Sulawesi adalah Lembah Rama, Lembah Megalitikum Besoa. Yang C, bukit di Sulawesi ada Bukit Dataran Tinggi Waji, Dataran Tinggi Bingkoku, kemudian Bukit Luwu Bone. Kemudian sungai di Sulawesi ada Sungai Bone, Sungai Palu, Sungai Poso, Sungai Konowea. Dataran rendah yang ada di Sulawesi terdapat dataran rendah Maros, Bulukumba, Selayar, Goa. Pantai yang ada di Sulawesi terdapat Pantai Losari Makassar, Pantai Akarena Makassar, Pantai Marumasa, Pantai Pulisan. Lanjut ke Papua. Di Papua terdapat Gunung Mebu, Gunung Puncak Jaya, Gunung Redora. Lembah yang ada di Papua ada Lembah Baliem, Lembah Kaputo. Bukit yang ada di Papua ada dataran tinggi Jayawijaya, ada Bukit Karang, ada Bukit Teletabis. Sungai yang ada di Papua ada Sungai Mayu, Maro, Sungai Tariku, Sungai Digul. Dataran rendah yang ada di Papua ada dataran rendah pesisir bagian selatan Papua, kemudian pesisir barat laut Papua. Pantai yang ada di Papua terdapat Pantai Tanjung Kaswari, Pantai Triton, Pantai Yenbeba. Lanjut ke halaman 94. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia berada di wilayah tropis, membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata tidak kurang dari 18 derajat Celcius atau sekitar 27 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Lanjut ke halaman 95. Keadaan iklim di Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Terdapat yang pertama, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis.
Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan potensi untuk terjadinya hujan. Lanjut ke halaman 95. Pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Jawabannya adalah musim penghujan terjadi di Indonesia pada bulan Oktober hingga April. Untuk nomor 2, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Musim kemarau terjadi di Indonesia pada bulan April hingga Oktober. Untuk yang nomor 3, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Apakah kalian tahu angin muson itu apa? Angin muson merupakan angin musiman yang bersifat periodik. Biasanya terjadi terutama di Samudra Hindia dan sebelah selatan Asia. Ada 2 angin muson di Indonesia, yaitu angin muson barat yang bertiup pada bulan Oktober hingga April di Indonesia, dan angin muson timur di Indonesia yang bertiup pada bulan April hingga Oktober. Lanjut ke halaman 96, mari kita menentukan ide pokok. Dalam suatu paragraf itu minimal 3 kalimat. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Kemudian, kalimat penjelasnya adalah dijelaskan bahwa Indonesia itu sangat kaya karena keanekaragaman hayati di Indonesia bahkan termasuk 3 besar di dunia bersama dengan Brazil, Amerika Selatan, dan Zaire di Afrika. Kemudian untuk paragraf kedua, ide pokoknya adalah banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia seperti iklim. Untuk yang lainnya kalimat tersebut adalah kalimat penjelas, yaitu menjelaskan dari ide pokok yang telah kita jawab tadi, yaitu karena iklim memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Kemudian untuk paragraf ketiga, ide pokoknya adalah faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia adalah tanah. Maka kalimat penjelasnya adalah tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Hingga kalimat selanjutnya. Untuk paragraf keempat, ide pokoknya adalah air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia. Selain kalimat itu adalah kalimat penjelas, yaitu seperti perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan. Tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Lanjut ke halaman 97, tetap menentukan ide pokok suatu paragraf. Untuk paragraf kelima, ide pokoknya adalah selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Untuk kalimat penjelasnya adalah kalimat berikutnya, yaitu manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimilikinya dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitasnya, manusia bisa membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Untuk paragraf ke-6, ide pokoknya adalah manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Untuk selain kalimat itu adalah kalimat penjelas, yaitu pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Untuk paragraf yang terakhir, yaitu paragraf ke-7, ide pokoknya adalah faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Untuk kalimat penjelasnya adalah hewan dan manusia juga dapat mempengaruhi keragaman flora dan fauna. Misalnya, dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Nah, untuk halaman ke-98, persebaran flora di Indonesia. Flora itu adalah bunga atau tumbuhan. Jika binatang itu namanya fauna. Untuk persebaran flora di Indonesia ada 2, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian.
Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia bagian barat, bisa Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Untuk Indo-Australian itu meliputi Indonesia bagian timur, ada Sulawesi, Maluku, NTT, Papua. Untuk karakteristik Indo-Malayan, yang pertama, jenis merantian sangat banyak. Kemudian terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, tidak terdapat hutan kayu putih. Yang keempat, jenis tumbuhan matua sedikit jumlahnya. 5. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Yang keenam, terdapat berbagai jenis nangka. Yang ketujuh, tidak banyak tumbuhan sagu. Sedangkan perbedaan dari karakteristik Indo-Australian adalah yang pertama, jenis meranti-rantian hanya sedikit. Kemudian tidak terdapat berbagai jenis rotan. Yang ketiga, terdapat hutan kayu putih. Keempat, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa. Yang kelima, jenis anggrek banyak. Yang keenam, tidak terdapat jenis nangka. Yang ketujuh, banyak terdapat tumbuhan sagu. Lanjut ke halaman 101, yaitu memasangkan garis antara pernyataan yang mencerminkan pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan sila-sila Pancasila yang sesuai. Untuk sila 1 bisa dihubungkan dengan mempersilakan teman untuk melaksanakan peribadahan, karena sila 1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, itu berkaitan dengan agama. Sila kedua yaitu menjenguk teman yang sakit. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, jadi memanusiakan teman yang sakit. Sila ketiga adalah persatuan Indonesia, digariskan dengan menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga, yaitu menjadi satu. Untuk sila keempat itu ada menggunakan hak pilih dalam pemilu. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu bisa dicoret dengan mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang, yaitu harus adil. Lanjut ke halaman 102, yaitu mengamati gambar-gambar. Ada 8 gambar, yaitu berilah centang pada gambar yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jika tidak sesuai, kalian silang. Yang pertama ada seorang anak bersedekah kepada fakir miskin. Yang kedua ada 2 anak yang sedang bertengkar. Kemudian gambar yang ketiga ada bekerja bakti, 3 anak yang bekerja bakti. Yang keempat adalah warga yang bergotong royong membangun rumah. Yang kelima ada 1 anak yang membuang sampah di sungai. Kemudian ada tempat ibadah. Yang ketujuh menjenguk teman yang sakit. Yang kedelapan adalah pemburu yang memburu binatang liar. Untuk yang sesuai dengan nilai Pancasila adalah gambar yang pertama memberi sedekah, kemudian saling bekerja bakti membersihkan halaman, kemudian bergotong royong membangun rumah warga. Yang keempat tempat ibadah. Yang kelima ada teman-teman yang menjenguk teman yang sakit. Selain itu seperti gambar bertengkar, membuang sampah, dan memburu burung liar itu adalah perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tugas hari ini Kamis 5 Agustus 2021 adalah rangkumlah apa yang kalian pahami dan kalian ingat dari materi yang terdapat pada video ini di lembar kegiatan tematik yang telah kalian dapatkan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.